Iya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pancasila lahir melalui proses panjang yang melibatkan pemikiran para tokoh bangsa yang ingin membentuk dasar negara yang mampu mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin melemah. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945, tugas badan ini adalah mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh pertama yang menyampaikan pendapat adalah Muhammad Yamin. Ia mengusulkan 5 asas yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Yamin, 5 asas tersebut dapat menjadi pedoman dalam membangun negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasannya. Ia menekankan pentingnya negara yang bersifat persatuan dan kekeluargaan. Supomo berpendapat bahwa Indonesia harus menjadi negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan seluruh rakyat di atas kepentingan golongan maupun individu. Puncak sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika Soekarno menyampaikan pidatonya, dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan atas saran seorang ahli bahasa. 5 prinsip itu diberi nama Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Panitia 9 terdiri atas tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan Adi Kusno Cokrosujoso. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terdapat masukan dari beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur mengenai sila pertama. Demi menjaga persatuan bangsa, kalimat pada sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air yang tinggi.
Nilai-nilai Pancasila hingga kini tetap menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga persatuan dan membangun bangsa yang adil serta makmur. Sekian, terima kasih.